Halo, assalamualaikum semuanya, sahabat Kayak Traveling. Di video kali ini, Kayak Traveling akan berbagi liburan kita berada di Goa Rancang Kencono. Mau tahu seperti apa keseruannya? Ikuti terus video ini sampai habis ya. Selamat menonton. Mantap lah Ion ya rekomendasinya. Bisa jadi tour guide lah kan. Pengalaman lain daripada yang lain ini. Namanya bukan wisata anak-anak ini, wisata adrenalin. Jalanannya guys. Lurus Kita kanan. mau kemana ini? Mau ke Goa Rancang Kencono. Goa Rancang Kencono. Tapi jalanannya kecil. Cuma satu doang dong kalau dua. Di jalan Kalau mau pulang gimana? ada papasan nih, repot gitu. Gua apa sih namanya tadi gua lupa mulai. Rancang Kencono. Buat kalian kalau yang ke Jogja mau cari wisata yang rada-rada Iya, moga. bisa cobain nih. Motong nih. Ya dong. Itu di jalanan depan. Kanan. Mapnya Nggak kurang jelas. ajar. Tuh, itu. Itu kan jelas ya petunjuknya. Wisata Sri Getuk, kok namanya wisata Sri Getuk? Dia gabung dua itu Dua kayak itu ya. Oh, dua tempat. Ya. Kalau udah ketemu pelang tadi, artinya sudah dekat. Air sudah dekat. Oke guys, Jogja ya. Jogja guys. Tapi ini juga kecil jalannya. Indonesia tuh indah ya gini ya, tempat wisatanya jalannya dibagusin. Infrastrukturnya. Iya dibagusin. Infrastruktur di kota doang di bener. Ini tugasnya ini Ada nih, bis, Sandiaga. Bisa ada bis. Mana? Oh depan bis. Iya itu. Berarti lewatnya bukan lewat yang tadi kita. Makanya. Nggak mungkin lewat Ntar situ. kita tanya supirnya nih, Pak lewat mana Pak? Tuh, kan. Ini kan gede tuh. Kawasan wisata BNI lah gitu. Mati. Kanan. Iya kok naik truk segala. Buat kemana itu deh? Naik truk doang. Ke Goanya naik truk gitu. Enggak lah. Nah, itu ibu-ibu Rancang Kencono. jalan. Jalan ke sana. Oh ibu-ibu Oh, tadi gitu. naik truk bukan naik bis, bisnya mah pajangan doang. Itu lain, dolan bareng tuh, jalan bareng. Gunung Kidul 2 bener itu dia baru. Orang Sukoharjo. Boleh lah, boleh. Nih. Lewat truk guys. Ini ngeteh dulu. Kalau mau ke air terjun. Ngeteh dulu ngeteh. Ini siapa? Tuh. Naik truk nggak mau naik truk. Halo semuanya, assalamualaikum sahabat Kayak Traveling. Kali ini Kayak Traveling sedang berada di Goa Rancang Kencono, Bleberan Pelayan Gunung Kidul, Yogyakarta. Untuk tiket masuknya seharga 30.000, sudah ada terusan untuk ke air terjun. Terusan ke air terjun dan udah termasuk asuransi PMM ya tadi ya. Iya. Nah, 30.000 itu untuk 2 orang. Oh ada guide-nya itu.
50 meter aja pintu masuknya Bu. Nanti keluar lewat sini lagi. Di dalamnya Lewat sini lagi Pak. Oh, nggak keluar dia malam. cuma bulatan ini doang ya. Oh, kalau yang kelihatan gelap itu karena biasanya untuk lapangan badminton. Kalau Senin kemarin digunakan untuk meeting room di sini. Meeting room siapa? Kalau sini kan kebanyakan bumdes jadi dari luar Jawa kebanyakan. Yang biasanya pemekaran wilayah. Kan sekarang bumdes kan semakin anu di desa-desa. Kalau saya Pak Brianto saya pemandunya Bu. Silahkan kalau untuk larangan yang jelas karena ini wisata alam kan etika aja. Kalau etika kan sudah meliputi mulai ucapan, tingkah lakukan. Nanti kalau untuk sejarahnya nanti kita ceritakan lebih lanjut di dalam. Silahkan Bu. Enggak, jangan bicara yang baik-baik aja. Ini gua bekas apa, Mas? Yang. Assalamualaikum. Oh, licin. Digendong tuh. Kalau yang depannya digunakan untuk syuting. Kakak sama Yanda yuk. Syuting kemarin. Syuting film. Kan kalau dua kolosal. Oh, film kolosal. Licin. Kalau ini Ya, digunakan syuting sebelum September. Jadi kan seolah-olah di dalam gua ini ada lumpur yang penenggelaman orang segini. Jadi ya ceritanya kan kalau gua emang seperti itu kalau kolosalnya. Nah, itu sebenarnya akan seperti karena ambil tanah dari luar kan sebenarnya di 3 meter sekitar 6 meter dibikin jadi redit lumpur lah. Itu jadi ada yang masuk dan yang kecil-kecil itu Ini tahun berapa Mas? seolah-olahnya ini. Oh ya, ya mungkin ngumpul dulu mungkin ya silakan. Ayo. Nah ini kalau kemarin kan proyektornya ini Bu. Tapi meja kursinya kalau sudah selesai diangkat. Ya mungkin sebelum masuk ruang kedua ketiga mungkin kita ucapkan selamat pagi dan selamat datang Bapak Ibu. Rombongan dari mana gitu? Jakarta. Dari Jogja. Dari Jogja gitu aja nih. Saya Pak Trianto, saya pemandu lokal gua. Dan mungkin sebelum kita melihat lebih lanjut tentang gua, yang jelas gua ini alami, tetap murni ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Mungkin kalau mengulas terbentuknya gua mungkin erosi abrasi. Jadi ada celah yang untuk masuk air sama udara, akhirnya ambles kalau itu. Ini kalau gua ini sudah diperkirakan waktu UGM meneliti di sini 2003, ini sudah diperkirakan umurnya 3.000 tahun. Oh, untuk gua ini. Itu dilihat dari stalaktit yang sudah tumbuh. Kan stalakitnya kan mesti per mili kan bisa beberapa tahun, bisa puluhan tahun. Cuman ini guanya sudah gua kering. Tetapi untuk kandungan airnya tetap masih banyak karena kita masih dingin di sini. Cuman setelah stalakitnya enggak akan memanjang lagi. Terus kalau untuk keunikan ini itu kita bisa lihat mungkin menoleh ke sana kok ada pohon besar di situ. Keunikannya gua ini kan ada pohon besar ini. Mungkin kalau mau masuk gua di mana saja mungkin Nggak ada pohon. Dan ini mungkin kalau nggak ada pohon mungkin terlihat juga biasa-biasa saja, tapi karena ada pohon berarti seolah-olah menambah daya tarik gua ini. Kalau itu namanya pohon kelumpit, pohon yang besar itu. Kelumpit itu nama buah dari pohon tersebut. Dalam setahun biasanya berbuahnya sekali. Bisa dimakan buahnya. Bisa dimakan sebesar melinjo. Dan biasanya kalau warga kampung sini kalau musim berbuahnya ini nggak lama kemudian mesti musim penghujan datang. Oh, sebagai tanda. Nek wong Jawa kan biasanya tetenger gitu aja. Nah, enggak musimnya enggak, tapi misalnya mungkin daun pada satu itu mungkin nanti mau tanda seperti itu loh. Dan ini waktu 2003 ini diperkirakan sudah berumur 350 tahun. Pohon tersebut. Pohonnya aja. Tapi masih berbuah sampai sekarang. Gimana? Masih berbuah sampai sekarang. Masih berbuah. Makanya ini kalau kemarin pas 2003 itu 6 orang berpegangan tangan itu baru ketemu. Jadi 6 orang sudah pegangan bulatnya pohon itu 6 orang baru ketemu gitu. Terus kalau secara ibaratnya alamiahnya kan tetap ini alami benar. Tapi ilmiahnya jelas itu dulunya seperti ini. Dan untuk ruang pertama ini fungsinya tahun 90-an itu untuk lapangan badminton. Mungkin bisa agak geser ke sini, masih ada beresnya yang ada tertanam di sini. Ini kan lapangan badminton. Ini kan lain badminton. Sampai sana.
Dan kalau untuk sebelum 75 kan seringnya untuk pertunjukan warga sini, misalnya mau ngadain wayang atau ngadain pertunjukan kebudayaan lah, itu di sini. Terus nanti kalau untuk sekilas sejarahnya, mungkin sekilas saja kan nanti kalau yang lebih lanjut kita cerita sambil jalan. Itu pada tahun 1820 itu digunakan tempat persembunyian Mataram Islam. Memang di sini ada lambang Mataram kuno juga. Karena kalau di dalam penelitian waktu itu memang ada dua versi. Ada Mataram kuno Hindu Buddha, ada Mataram Islam Mataram baru. Cuman tertulisnya Mataram baru. Karena di ruang mau masuk ruang ke dua itu ada batu nadi, di ruang kedua ada zoni, kan ada lingga zoni kalau gitu. Oh itu dalamnya masih jauh luas. Enggak, ini dari sini paling separuh lagi. 50 meter itu mulai masuk sampai ruang terakhir. Itu 50 meter. Kalau foto biasanya ya itu nanti di bawah pohon, kaki keluar. Jadi ada lubang. Iya, itu nanti. Nah, seolah nanti seperti ini. Nah, kita bisa lihat. Nanti berdirinya di dekat pohon. Oh iya benar tuh bagus. Mungkin monggo sampai Ayo, kita ini biar tahu sejarahnya. Nah, ini Ini listriknya pakai apa dia? Genset? Mana? Oh lah listriknya. listriknya dari kalau mungkin pernah nonton film Saur Sepuh ya tahun 90-an. Iya, zaman. Oh, itu di sini. Ya, kan Saur Sepuh, Tutul Tiwa, Misteri Gunung Merapi, Dendam Pelet. Kalau yang Saur Sepuh masuk tahun Udah lahir kayaknya. Kalau yang ini yang tadi tak ceritakan sekilas. Ini emang asli batunya batu Gunung Kidul. Ini kan khas. Tetapi ini bentuknya ini kan patung nandi. Nandi itu sapi, Dewa Siwa. Kalau di Hindu kan Dewa Siwa. Makanya tadi saya sudah cerita kalau dalam sejarah buku Mosaik Pusaka Asli Jakarta Mataram Islam, tetapi diperkirakan sudah disinggahi Mataram kuno karena sepemahaman saya kalau Mataram oleh Hindu Buddha itu tahun 800-900 Masehi kan sudah masuk ke Jawa lah ngerti itu. Dan dilihat dari umur gua kan sudah 3000 tahun. Jadi tetap itu kalau di dalam ini mesti sudah masuk 3000 tahun itu 900. Nah, itu di sini. Ini gambarannya ini. Dan dulu pernah ditemukan fosil manusia purba juga di sini yang Neolitikum. Kan ada megalitikum sama yang ditemukan yang Neolitikum. Kan lebih mudah. Nggih. Kalau itu dibawa ke UGM Bu, karena kan waktu itu ini kan dibuka wisatanya baru 2010. Jadi sebelumnya cuma ada untuk penelitian didampingi Pak Lurah. Kalau sumber saya cerita itu dari mantan Pak Lurah sini. Dan dulu kan dibukukan. Sekarang kayaknya bukunya habis, yang sejarah gua sama Sri Gedok itu habis. Gitu. Monggo kami jalan. Kenapa namanya Sri Gedok? Kalau itu nanti kalau ini kan setelah cerita gua tak ceritakan nanti. Nanti takutnya malah kok nyambung enggak ini. Dia nyambung ceritanya. Awas kepala ya. Pelan ya. Kepala awas tuh. Ayo kepala, awas kepala. Jadi Ini tempat apa? nah, biar masuk semua dulu. Karena belum banyak yang masuk, itu mesti masih ada tapi nggak banyak. Tetapi kalau semakin ada orang yang masuk mesti keluar karena keringat manusia kan panas. Kalau panas kayak mantap. Kalau yang ruang kedua ini namanya ruang persembahan. Jadi di depan kita ini ada simbol batu. Tapi ini fungsinya kalau itu monggo, tapi ini dalam bentuknya kan ini dari bahasa Sanskerta juga. Ini namanya batu zoni, lingga zoni kalau di Hindu. Kalau itu saya pernah lihat batu lingga zoni itu di Candi Sambisari. Itu kan simbol. Makanya ini perempuan. Jadi lingga itu laki-laki, zoni itu perempuan. Makanya ini perempuannya. Biasanya lingganya di tengah sini, tegak seperti ini. Tetapi karena ini simbol aja, makanya kadang digunakan untuk ya ini analisa saja atau apa karena kadang sampai sekarang masih ada itu, tapi karena saya sebagai pemandu aja kan ini dibuka untuk umum, itu saya nggak mungkin melarang. Intinya yang jelas orang kesini itu perantara kita doa, semua kita kembalikan ke Tuhan kan itu. Karena kalau saya pribadi doa itu di mana tempat bisa, karena kalau doa itu hubungan kita dengan Tuhan itu. Dan nanti setelah dari sini baru masuk ruang ketiga atau ruang terakhir, nanti lewatnya ruang kecil ini. Ini caranya masuk cuma sekali langkah, setelah itu lebih luas dari ini. Ini kalau secara alamiahnya memang terbentuk alami kena tekanan air.
Tetapi dalam filosofi Jawa itu masuk ke Gua Rancang sini semua mengandung unggah-ungguh, tata krama atau sopan santun. Pertama kali kita masuk gua langsung ada tangga. Secara otomatis mesti kita menundukkan kepala, lihat jalan. Terus sebagai manusia kita harus rendah hati. Intinya kan itu, masuk ruang kedua ini agak membungkuk lagi toh. Nah di ruang ketiga kita harus lebih rendah lagi. Nah itu Nanti kan ke situ nembusnya di sini. enggak, ini di sini enggak muat. Ini ada lorong tapi enggak muat. Ini Nanti balik ke sini lagi berarti. balik ke sini lagi. Ini cuma sekali langkah langsung luas gitu. Nanti saya masuk duluan, saya keluar paling belakang. Cuman kalau pas keluar itu 4 langkah baru berdiri, karena kalau 3 langkah takut kejeduk. Kalau 4 langkah insya Allah sudah sampai sini. Dan gesernya jangan ke sini, kalau sini masih ada ini takut kena kepala. Mata nggih. Nggih, monggo. Siapa? Ya. Dari A ya, ambil pikir. Mau aja mau. Ya. Dari dapur. Semuanya dah sini, semuanya dah. Ayo, terangin dulu. Banget. Ayo, ayo. Abang teh enggak mau itu kan rumah. Ayo, bisa, ayo bisa. Ke depan, Mbak. Hah? Oh iya iya. Geser, betul, geser. betul. Ini terus kalau mau video kan kami tak sorotin. Oh ini biar Ini soal. dari belakang ini. Oh sini saya sini. Kalau mau video. Silakan. Ayo Bu, miring dikit Bu. Bisa ke depan. Ayo, ayo. Tapi harus nunduk. Awas kepala. Nunduk. Kepala pundak ya, kepala pundak. Kepala miring. Bisa ke depan, Mbak. Luas kalau ini. Enggak berani. Ayo. Ayo siapa lagi? Siapa? Saya nggak usah kali, saya nggak usah. Siapa nggak apa-apa. Iya. Ayo, Ajwa. Awas pala. Adua. Itu saja. Itu saja ini A2. Kembali kan. Bapaknya nih. Ini Yona. Bentar ya. Ayo, bentar. Takutnya kaget aja. Oh ini akar. Iya. Ya sampai dua. Iya lagi. Tapi kalau malam banyak sini ayo biar tahu. Sebenarnya sudah emang ini nggak terlalu banyak. Kalau ada banyak paling yang pas kita mau masuk pertama itu kan ini ada 2 juga kan. Bisa Pak? Bisa, semua bisa. Bisa. Bisa, Pak. Iya. Aman. Masih. Yang bisa ya? Udah. Yeri mana? Sekarang saya mau ceritain dulu. Yeri? kan. Yeri nggak mau masuk. Ada prasasti. Ini kalau prasasti ini diperkirakan ditulis sesudah Indonesia merdeka tahun 1965. 65 itu dulu di Indonesia ada di 30 SPKI. Nah, kalau di Gunung Kidul itu termasuk dulu tempat pelarian juga banyak PKI. Cuman ada yang kalau pernah dengar Kecamatan Semanu itu di dekat Gua Jumblang, itu kan guanya kan dalam, terus tembusnya ke Pantai Baron. Itu dulu kan sejarahnya kan tempat pembuangan. Kalau yang di sini ini adalah warga yang menentang, tidak mau diajak gabung sama PKI. Makanya namanya Prasetya Bhinekaku. Prasetya itu janji setia. Kalau Bhinekaku mungkin simbol dirasakan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita mau dari suku apa, agama apa, itu kan kita sama fungsinya. Itu. Terus kalau di sini ada lambang Garuda Pancasila juga apa, bendera merah putih sama bang runcing, dan ini ada Garuda Pancasila sama gunungan. Kalau Garuda juga simbol, kalau gunungan ini simbol bahwasanya ini masih kawasan Pulau Jawa. Kan itu goro-goro, yang ada wayang kan Pulau Jawa. Terus jadi ini 1 sampai 12 itu bacanya seperti ini, martabat Pramusakti bergema, jiwa raga Gusti Merana, sampai ke 12 itu adalah janji setianya warga sini terhadap NKRI sekaligus presiden pertama Soekarno. Itu. Terus kalau dalam sejarah gua itu tadi saya cerita sedikit tahun 1820 itu Mataram Islam itu konflik sama Belanda. Waktu itu Mataram Islam bagian timur, tepatnya Madiun, daerah Caruban. Beliau namanya Ki Soreng mati sama Ki Purtigobowo. Kebetulan waktu itu melarikan diri ke barat itu lah. Dapat tentunya di Jogja dan kebetulan dapat singgahnya di sini. Dan beliau bermunajat di sini. Dan dapat petunjuknya itu di dalam gua ini. Makanya sekilas gua ini sama beliau dikasih nama Goa Rancang Kencono. Rancang. Gua itu sebuah tempat. Rancang itu merencanakan. Kalau Kencono itu dalam filosofi Jawa kan artinya emas. Emas kan sesuatu yang bernilai tinggi atau yang berharga. Jadi Gua Rancang Kencono tempat merancang strategi yang mulia atau dalam hal kebaikan. Makanya mungkin tadi masih banyak orang yang kesini. Kalau orang wong Jawa itu kan biasanya mesti itu tadi. Ibaratnya kan semua cuman ikhtiari kan seperti itu. Mungkin kalau agak masuk ke Muslim kan mesti
ya mungkin itibar mungkin jelas karena pernah digunakan orang-orang yang winasis, orang yang suci. Mudah-mudahan di tempat ini dibawa angin menuju Tuhan. Kita kan doanya kan mudah-mudahan itu biasanya kan dari ke situ. Tapi kalau orang sini ya ibaratnya wong isone bantu dongake iki bektine sama leluhur itu kan doa. Jadi kan mungkin seperti itu. Dan lari ke gua mungkin kalau orang yang paham tentang ini kan cuman butuh ketenangan aja. Bukan mencari ego itu enggak, tapi mesti butuh ketenangan, keheningan. Biasanya kalau kita hening, kita kan sempat interaksi dengan Tuhan. Mungkin kalau di agama Islam suruh seperti malam kan nonton. Tuh, terus kalau pribadi saya, kita di dalam gua dapat hikmahnya, kita ingat mati. Karena secara tidak sadar mobil tadi kan posisinya ya emang agak di selatan ini, tapi kan ini di dalam tanah. Dan kalau lampu kita matikan, itu kan mesti gelap gulita. Tapi kan harapannya mesti selama masih hidup, mudah-mudahan kalau kita meninggal kan mesti dilapangkan, diterangkan kubur kita. Karena kalau kita mati mesti ini gelap gulita. Karena saya pernah mendampingi dari Jakarta, waktu itu ya usianya 50 lebih dikit, keluar dari sini meneteskan air mata. Karena apa? Karena masih diberi kesempatan sama Tuhan bisa sampai di sini dan bisa menikmati itu. Diberi umur panjang kan, kalau nggak diberi kesempatan, kenikmatan kan nggak mungkin bisa sampai sini. Gitu. Ya mungkin sebelum keluar intinya saya cuma bisa bantu doa aja. Mudah-mudahan rumah ini bukan sekedar tahu tempatnya atau apa, tapi cuma bisa bantu doa. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan jasmani rohani. Mudah-mudahan diberi rezeki yang lancar, halal dan thayyiban. Mudah-mudahan umur panjang, manfaat, barokah. Kalau mau foto di sini dulu. Ayo ah. Iya. Iya tuh. Nah kan nanti langsung kesusul. Ya nggak ikut masuk 2. Kok makanya kok cari nggak ada siapa-siapa, ya mungkin tunggu di luar ya. Iya, istrinya tadi keluar lagi. Namanya nggak masuk, jagain. Ayo, Ayo keluar mas. ayo, Piring, belakang kok. Kami terakhir ya. Ayo. Cantik. Nah, duluan, Alvin. Kan bentar, gantian. Sabar dulu. Enggak itu. Ini ibu dulu. Pak dulu. Kalau kena dua. Belum, masih nunduk. Ya, udah. Aduh. Belum, masih nunduk. Pak Ari. Bapak hati-hati, masih nunduk, Pak. Awas, masih nunduk. Belum. Ya. Bapak. Belum, masih nunduk. Nunduk. Ya, ayo. Bapak. Foto di pohon. Ya boleh, ayo. Fotonya dari sini. Dari goa kita lanjut ke air terjun. Pohon jati ya? Iya, pohon jati. Dari Goa Rancang Kencono kita lanjut ke air terjun Srigetuk. Udah satu tiket dengan yang tadi ya. Ini
flatnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Nantikan kelanjutannya di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan bantu klik subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.